Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaga Satria, NIM 2055 202143, Prodi Teknik Informatika, mata kuliah Statistika. Dan tujuan saya membuat video ini menyelesaikan tugas akhir, yaitu membuat video mengenai uji kolerasi yang telah diberikan Ibu Santi Widiawati. Jadi saya akan membahas pengertian dari uji kolerasi dan mengasih contohnya bagaimana cara menyelesaikan uji korelasi menggunakan aplikasi SPSS dan Microsoft Excel. Jadi di sini kita langsung saja masuk ke materinya. Pengertian korelasi secara sederhana, korelasi dapat diartikan sebagai hubungan. Namun ketika dikembangkan lebih jauh, korelasi tidak hanya dapat dipahami sebatas pengertian tersebut. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama, atau disebut dengan korelasi positif. Dan sebaliknya, kalau berlawanan disebut dengan korelasi negatif. Di sini ada macam-macam korelasi. Di sini ada kolerasi sederhana. Kolerasi sederhana merupakan suatu teknik statistik yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan kedua dengan hasil yang bersifat kuantitatif. Dan yang kedua ada korelasi parsial. Korelasi parsial adalah suatu metode pengukuran keeratan hubungan korelasi antara variabel bebas dan variabel tak bebas dengan mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat korelasi natural atau variabel yang tidak berkontrol atau terkontrol. Nah, yang ketiga ada korelasi ganda. Korelasi ganda adalah bentuk korelasi yang digunakan untuk melihat hubungan antara tiga atau lebih variabel, dua atau lebih variabel independen, dan suatu variabel dependen. Langsung saja kita masuk ke dalam contohnya. Di sini saya menggunakan 30 nilai dan ada motivasi sebagai X dan kinerja sebagai E. Mari kita copy dan kita taruh di SPSS-nya. Di sini kita buka SPSS-nya. Nah, kita pastekan di sini. Nah, di sini belum ada perubahan X dan Y, maka kita arahkan ke variabel view di pojok kiri, lalu namanya diganti X dan Y. X itu sebagai motivasi dan Y itu sebagai kinerja. Dan ada dimensinya kita nolkan saja. Labelnya kita kasih motivasi dan kinerja. Nah, kalau sudah kita lanjut ke analisis. Data view dulu, ke analisis, kemudian kita korelan provide. Kemudian pilih semuanya, kita arahkan ke sana variabel, kemudian person jangan lupa dicentang, kemudian to Thailand juga dicentang, flag significant correlation juga dicentang. Apa yang terjadi, maka kita akan melihat hasilnya. Nah, di sini kita akan jelaskan. Di sini ada motivasi dan kinerja. Person correlation min 0,41 itu kinerjanya, dan motivasinya juga 0,41. Signifikansinya 2 Thailand bernilai 831, di kinerja juga sama 831. N-nya 30, jumlah keseluruhan tadi saya inputkan 30. Dasar pengambilan keputusan, ada dasar pengambilan keputusannya. Jika
jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka dia akan berkolerasi, dan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak berkolerasi. Nah, di sini kita lihat signifikansinya dia 831 0,41 maka dia melebihi dari 0,5. Dan di sini kita lihat pedoman derajat hubungan. Di sini punya motivasi min 041 dan di kinerja juga min 41. Yang tadi signifikansi 831 dan di kinerja juga 831. N-nya nilainya signifikan tepat di angka 0,05. Jadi kita jelaskan satu persatu. Nilai person correlation 0,00 sampai 0,20 maka dia tidak ada korelasi. Nilai person korelasi 0,21 sampai 0,40 korelasinya lemah. Nilai person correlation 0,41 sampai dengan 0,60 korelasinya sedang. Nilai person korelasi 0,61 sampai dengan 0,80 korelasi kuat. Nilai person korelasi 0,81 sampai dengan 1,00 korelasinya sempurna. Nah, di sini kita 0,41 di person korelasi. Jadi pengertiannya korelasinya sedang dan ada negatif. Jadi kalau dia negatif artinya kita buka dulu. Kalau dia negatif berarti naik sini ya. Kalau dia nilainya positif maka dia akan naik dan Y-nya akan juga naik. Sementara nilai itu negatif menunjukkan hubungan terbalik, X-nya naik dan Y-nya turun. Jadi di sini saya memperoleh nilai negatif 0,41. Jadi keterangannya adalah X-nya naik maka Y-nya turun. Dan di sini ada terakhir yaitu tentang jika nilai signifikansi tepat di angka 0,05 membandingkan person korelasi dengan R tabel. Person korelasi lebih dari R tabel berhubungan. Person correlation kurang R tabel sama dengan tidak berhubungan. Jadi kalau dia signifikannya tempat di angka 0,05 maka dia akan berhubungan. Jadi itu video dari saya, materinya agak kurang jelas, mohon untuk dimaafkan dan saya mohon maaf sebanyak-banyaknya atas kalimat atau kata ini yang kurang pas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.